Di sini kami akan menjelaskan tentang teorema Apit. Misalkan, Xn lebih kecil sama dengan Yn lebih kecil sama dengan Zn untuk tiap n anggota bilangan asli. Jika Xn maka L dan Zn maka L untuk n maka tak hingga maka Yn maka L untuk n maka tak hingga. Catatan, hipotesis bahwa Xn lebih kecil sama dengan Yn lebih kecil sama dengan Zn berlaku untuk tiap n anggota bilangan asli dapat diperlunak menjadi hanya berlaku untuk tiap n lebih besar sama dengan n0 untuk suatu n0 anggota dari bilangan asli. Bukti diberikan epsilon lebih besar dari 0 sembarang pilih n anggota dari bilangan asli sedemikian sehingga untuk n lebih besar sama dengan n berlaku nilai mutlak dari Xn min L lebih kecil dari epsilon dan nilai mutlak Zn min L lebih kecil dari epsilon. Atau L min epsilon lebih kecil dari Xn lebih kecil dari L plus epsilon. Dan L min epsilon lebih kecil dari Zn lebih kecil dari L plus epsilon. Akibatnya untuk n lebih besar sama dengan n, kita peroleh L min epsilon lebih kecil dari Xn lebih kecil sama dengan Yn lebih kecil sama dengan Xn lebih kecil dari L plus epsilon. Sehingga nilai mutlak dari Yn min L lebih kecil epsilon. Ini menunjukkan bahwa Yn maka L untuk n maka tak hingga. Baiklah, langsung saja masuk kepada contoh. Misalkan Xn terbatas, maka limit n mendekati tak hingga Xn per n sama dengan 0. Penjelasan, barisan Xn terbatas berarti terdapat k lebih dari 0. Sedemikian sehingga untuk setiap n anggota n berlaku min k kurang dari sama dengan Xn kurang dari sama dengan k. Akibatnya, min k per n kurang dari sama dengan Xn per n kurang dari sama dengan k per n. Karena limit n mendekati tak hingga k per n sama dengan 0, maka menurut teorema Apit, limit n mendekati tak hingga Xn per n sama dengan 0. Lanjut ke teorema yang pertama, jika Xn maka L untuk n maka tak hingga, maka nilai mutlak dari Xn maka nilai mutlak dari L untuk n maka tak hingga. Yang kedua, jika Xn lebih dari sama dengan 0 untuk setiap n elemen dari bilangan asli dan Xn maka L untuk n maka tak hingga, maka L lebih dari sama dengan 0 dan akar dari Xn maka akar dari L untuk n elemen untuk n maka tak hingga. Lanjut ke pembuktian. Yang pertama, berdasarkan ketidaksamaan segitiga untuk setiap n elemen dari bilangan asli, kita mempunyai nilai mutlak dari nilai mutlak itu sendiri, yaitu Xn min nilai mutlak L kurang dari sama dengan nilai mutlak dari Xn min L.
Karena itu jelas jika xn maka L, untuk n maka tak hingga, maka nilai mutlak dari xn maka nilai mutlak dari L, untuk n maka tak hingga. Pembuktian yang kedua, andaikan L kurang dari 0, kita dapat memilih n elemen dari bilangan asli. Sedemikian sehingga setengah kurang dari xn atau setengah kurang dari 0 bertentangan dengan hipotesis. Selanjutnya, untuk membuktikan bahwa akar xn konvergen ke akar L, kita tinjau kasus L sama dengan 0 dan kasus L lebih besar dari 0 secara terpisah. Untuk kasus L sama dengan 0, kita perhatikan bahwa akar xn lebih kecil dari akar epsilon, bila xn lebih kecil dari epsilon. Karena itu, akar xn mendekati 0, untuk n mendekati tak hingga. Karena xn mendekati 0, untuk n mendekati tak hingga. Sekarang, misalkan L lebih besar dari 0. Untuk setiap n anggota bilangan asli, kita mempunyai mutlak akar xn dikurang akar L sama dengan mutlak xn dikurang L per akar xn ditambah akar L lebih kecil dari sama dengan 1 per akar L mutlak xn dikurang L. Jadi diberikan epsilon lebih besar dari 0, kita tinggal memilih n anggota bilangan asli. Sedemikian sehingga untuk setiap n lebih besar dari sama dengan n, berlaku mutlak xn dikurang L lebih kecil dari epsilon akar L. Nah, ini menunjukkan bahwa akar xn mendekati akar L untuk n mendekati tak hingga.